Selamat sore, ini video 626 ya. Saya ingin sharing mengenai proses penggantian Panglima TNI. Jadi, penggantian Panglima itu direncanakan 20 tahun ya. Di antara AKABRI itu mereka tahu siapa ini calon-calon pemimpin nasional. Contoh yang saya alami adalah 5 tahun yang lalu, tepatnya itu awal 2023, saya itu bertemu dengan beberapa orang. Di antaranya adalah Pak Tony Harjono. Beliau adalah Pangkophudnas, Panglima Komando Operasi Angkatan Udara Nasional. Ya, saya bertemu, dan saya bilang bahwa Bapak akan jadi Panglima TNI. Ya, tentunya dia kaget ya kan. Diskusi kita adalah gini, kira-kira apa yang menyebabkan Bapak jadi Panglima? Ya, beliau menyatakan bahwa itu hanya Allah yang tahu. Dan tugas kita hanya berdoa dan sholat. Saya bilang begini, Pak, yang sholat itu ada 200 jenderal untuk jadi Panglima. Tapi, persiapan apa yang harus Bapak lakukan untuk jadi Panglima? Itu diskusi saya. Juga saya berdiskusi dengan Pak Yudo Margono. Ya, artinya beliau waktu itu Kasal dan beliau bertanya, siapa Panglimanya Pak Gun? Saya bilang, ya Pak Yudo. Gitu. Nah, Pak Yudo itu bertanya, loh, apakah informasinya A1? Ya, tentu A1. Gitu. Nah, jadi untuk menjadi panglima itu butuh persiapan gitu loh. Artinya itulah pertanyaannya adalah apa yang kita persiapkan untuk jadi panglima? Kalau nggak tahu ya nggak tahu. Oke. Nah, sekarang kisahnya berikutnya adalah pada bulan Maret 2023 itu seorang bintang 4 WhatsApp saya. Pak Gun, iya, saya ada di Darwin. Rupanya beliau dipanggil oleh Panglima Indopakom. Panglima Indopakom itu kantornya di Hawaii. Nah, dia ketemu di Darwin. Beliau nanyakan bahwa, Pak Gun ada buku terbaru? Iya. Judulnya Shadow Banking China. Artinya Cina itu mengadakan utang gelap Cina gitu loh. Ya, beliau menanyakan, ya kalau bisa dikirim gitu. Saya bilang, yang bahasa Inggris atau bahasa Indonesia, Pak? Ya dua-duanya. Ya sejak itu, saya selalu mengirimkan laporan saya, buku-buku saya, kepada Bintang 4. Bintang 4 itu ya semuanya, termasuk Pak Maruli, Pak Tony Harjono, Pak Muhammad Ali, Pak Yudo Margono, Pak Dudung, Pak Andika. Jadi semua saya kirim gitu loh. Saya nggak ada rahasia apapun. Semua analisa pengamatan saya dari tahun 2023 Maret, saya kirimkan kepada para jenderal, 45 jenderal. Saya punya WhatsApp grup broadcast listnya. Nah, kemudian setelah bulan Maret 2023 itu, ternyata sekitar bulan Mei, ya, itu dideteksi adanya mafia nikel, terutama dari laporan Pak Faisal Basri. Sehingga ada operasi perang lawan mafia nikel. Nah, sekitar bulan Agustus itu Pak Luhut diberhentikan di Washington. Agustus 2023. Sejak itu, Agustus itu ada operasi rahasia judi online. Rahasia judi online itu 4 kali dilakukan, dan saya dipanggil Pak Aguan itu 4 kali. Ya, intinya diskusi, kenapa kok judi online ini diberantas, gitu loh. Ya, saya jelaskan ini dan itu. Nah, akhirnya kemudian pada tahun 2025 ya, Prabowo kan naik. Ya kan? Pada waktu Prabowo naik itu langsung pada bulan tanggal 28 Maret 2025 itu ada revisi Undang-Undang TNI, di mana jabatan bintang 4 itu diperpanjang 5 tahun. Yang Prabowo nggak sadar adalah siapa inisiator perubahan revisi Undang-Undang TNI.
Dan langkah berikutnya adalah setelah revisi Undang-Undang TNI, ternyata pada tanggal 29 April tahun 2025 itu ada penggantian Pangkogap Wilhan. Nah, saya tahu persis bahwa usulan penambahan masa perpanjangan masa kerja Panglima itu adalah 5 tahun, baru disetujui bulan lalu. Bulan sekarang dia malpraktek mencopot Pangkogap Wilhan tanpa keterangan yang jelas, hanya gara-gara petisinya Tri Sutrisno. Akhirnya pencopotan Pangkogap Wilhan itu dikoreksi, dibatalkan. Itu proses yang terjadi. Bulan April tahun 2025. Tanggal 25 Mei tahun 2025, itu Prabowo mengundang Perdana Menteri Li Qiang untuk pesta-pesta di Jakarta dengan nyanyi lagu-lagu Cina, Chongguo ini, lalu mengadakan perjanjian utang gelap Cina yang tadinya itu nggak ada dokumennya karena selalu dokumennya dalam bahasa Cina dan disimpan di Cina. Jokowi utang gelap itu karena utang itu nggak ada perjanjiannya. Perjanjiannya dalam bentuk bahasa Cina. Nah, ternyata oleh Prabowo itu diratifikasi atau diresmikan di Jakarta. Karena diresmikan di Jakarta, maka perjanjiannya itu dalam bentuk bahasa Inggris dan bahasa Cina. Sehingga kita punya kopinya, dokumen perjanjian utang gelap Cina itu. Maka sejak tanggal 25 Mei 2025 itu terjadi upaya kudeta di Cina. Dan 12 jenderal Cina itu dibunuh oleh Xi Jinping. Bayangin ya, di Cina itu, mulai dari Panglima TNI, Wakil Panglima TNI, Kasat, Kasal, dibunuh. Bagaimana gejolak militer di Cina itu sudah nggak ada Kasat, nggak ada Kasal, nggak ada Panglima. Ya udah seperti Gestapo, G30 SPKI. Nah, dari tanggal 25 Mei tahun 2025 itu kemudian tanggal 1 Juni, ya, Amerika itu mau mengutang dana Soeharto 2.500 triliun per semester. Jadi tanggal 1 Juni 2025 itu transaksi utang Amerika 2.500 triliun untuk mencicil utang Amerika per semester itu, langsung Amerika bikin serangan kilat 12 hari bom ke Iran. Karena merasa bahwa masalah utang Amerika itu udah beres, langsung dia unjuk gigi langsung ngebom Iran 12 hari. 1 Desember 2025 itu diulangi lagi transaksi utang gelap, utang Federal Reserve itu 2.500 triliun lagi dari dana Soeharto. Langsung Prabowo diundang BOP dan 2 minggu kemudian terjadi serangan 40 hari kepada Iran. 40 hari itu 2 bulan. Nah, tanggal 1 Juni itu transaksi kembali utang Amerika kepada rekening Soeharto 2.500 triliun. Prabowo mendapat upah 39 triliun. Pencarian rekening Dorman Soeharto. Kembali lagi kepada persiapan penggantian Panglima TNI adalah persiapan selama 5 tahun itu, terutama sejak Maret tahun 2023, ya, 3,5 tahun yang lalu, itu mengarah kepada utangnya Federal Reserve Amerika itu kepada dana Soeharto itu belum ada kontraknya. Dan Amerika itu negara hukum. Sehingga dasar dari utangnya Amerika 2.500 triliun per semester yang diambil sejak tanggal 1 Juni 2025 itu belum ada akadnya, belum ada kontraknya. Itulah yang menjadi kunci kenapa Panglima TNI akan diganti, karena kita lanjut Bapak berdua ya. Kenapa akan terjadi penggantian Panglima TNI? Karena sejak awal, ya, sejak Maret 2023 itu, yang di briefing mengenai perang shadow banking China itu adalah bintang 4 yang dipanggil ke Darwin tadi.
Beliau yang mengerti urusan ini, terjadinya perang-perang ini, perang mafia nikel, perang shadow banking China, termasuk upaya kudeta di Beijing, termasuk operasi utangnya Amerika kepada rekening Soeharto 3 kali, tanggal 1 Juni 2025, tanggal 1 Desember 2025, tanggal 1 Juni lagi tahun 2026, minggu lalu. Hanya beliau yang tahu. Maka dari itu, kontraknya Federal Reserve itu dengan Indonesia, hanya satu orang yang tahu sejak awal rencana itu. Dan verifikasinya hanya pada satu orang bintang 4 itu. Sehingga ketika Amerika itu akan membuat kontrak, ya, pihak yang terkait itu ya hanya satu orang jenderal itu. Kalau nggak dibuat kontrak, Amerika akan mendapatkan utang bodong, dia ngambilin uang-uang Soeharto secara bodong. Kalau dibuat kontrak, kita akan menanyakan, kamu kan utang 7.500 triliun, imbalannya apa? Imbalannya itu adalah Indonesia akan diutangi 3.000 triliun setiap tahun sebagai kompensasi utangnya Amerika itu yang 5.000 triliun tiap tahun. Nah, dengan adanya kontrak Amerika itu terjadilah closing atau penandatanganan kontrak resmi utang Amerika itu dengan Indonesia sehingga Panglima TNI itulah yang akan mengurusi pencetakan uang 3.000 triliun setiap tahun. Mudah-mudahan dipahami. Hal ini sulit sekali dimengerti karena kamu nggak ikut dalam suksesi kepemimpinan nasional.